Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita kali ini pengen cek untuk energi kamu. Adakah yang akan mendekat ke kamu? Kita akan coba cek siapa dia, apa tujuannya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan coba sampel kartunya ya. Apakah yang terbaca untuk energi kamu di sini? Dan ini ada di banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada King of Wands. Sosok ini bisa dikatakan orang yang berkuasa. Ada yang diam-diam ya, mungkin memikirkan kamu, mengikuti kamu, melihat kamu dari kejauhan, atau yang menginginkan kamu di sini. Dan sosok ini bisa dikatakan orang yang kalau dikatakan hal yang positifnya ya, dia orang yang baik ya. Dia orang yang berkuasa, tapi dia tidak sombong, ya. Nah, di sini tidak hanya satu atau dua yang mungkin mengikuti kamu, tapi sosok ini mungkin akan kuat energinya untuk mendekat ke kamu. Ya, apakah di sini seseorang ini sudah dekat dengan kamu tuh sudah menjalin hubungan? Nah, apa sebenarnya tujuannya? Mungkin ada beberapa dari kamu kayak meragukan dia. Ya, kamu kayak ngerasa ada sesuatu hal yang terjadi pada dia saat ini. Mungkin dulunya baik-baik saja hubungan kamu. Namun saat ini seolah kayak banyak kejadian-kejadian yang tidak kamu inginkan itu terjadi gitu loh. Ya. Jadi kenapa? Apa tujuannya? Aku melihat ya berapa dari kamu di sini ada Queen of Swords, 10 pedang yang menusuk pedang tubuh kamu ya. Ini menggambarkan kamu mungkin lebih berhati-hati saja. Karena ada seseorang yang mungkin merasa ingin menghancurkan kamu, ingin menjatuhkan kamu. Ya, bisa jadi di saat kamu sudah punya hubungan dengan seseorang, banyak orang yang tidak suka dengan hubungan kamu. Dengan si A lah, dengan si B, nggak suka gitu loh. Apalagi mungkin kamu yang punya banyak teman. Apalagi kamu itu adalah orang yang sukses. Banyak orang yang menginginkan kamu hancur. Jadi mungkin berhati-hati. Seseorang ini mungkin sudah mengintai kamu, sudah mengikuti kamu sejak lama. Maksudnya itu mengikuti kegiatan kamu, ya apa ya, semua hari-hari kamu itu dia udah tahu jadwalnya. Ya mungkin dia kayak menunggu waktu yang tepat untuk membuat kamu hancur. Jadi kamu perlu waspada ya untuk melihat orang-orang di sekitar kamu. Ya, karena selama ini mungkin ada ya beberapa dari kamu kayak ngerasa nih ada teman kak yang aneh. Aku juga bingung sih, kenapa ya? Nah, kok dia mulai mengikuti aku? Kok dia mulai berteman dengan aku? Kok dia mulai mendekat ke aku? Padahal dulunya kita tidak saling kenal gitu loh. Ya, bisa jadi kamu juga intinya ya jangan terlalu dekat, jangan terlalu ngerasa gimana gitu ya. Karena kamu mendengar intuisi kamu, apa ya, kayak mendengar atau merasakan firasat kamu, itu yang membuat kamu ragu. Seolah ada suatu hal yang terjadi. Ya, itu yang harus kamu waspadai. Mungkin kalau kamu perlu menjaga jarak, ya jaga jarak dengan mereka atau dia. Karena seseorang ini seperti seolah kayak ingin menjatuhkan kamu, membuat kamu itu terpuruk, tersiksa begitu ya. Itu mungkin ada rasa iri yang berkelebihan atau ada dendam yang memang dia rasakan. Mungkin kamu tidak menyadari apakah dulu di masa lalu dia adalah mungkin rekan bisnisnya kamu atau mungkin pernah apa ya mendapatkan sebuah project ternyata kamu yang menang. Di situ dia kayak ngerasa kesal atau ngerasa nggak terima ya, sehingga akhirnya muncul keinginan dia untuk seperti ini. Oke.
Nah, ini ada juga beberapa dari kamu ya, mungkin semoga aja orang yang bijaksana ini yang datang, orang yang mungkin benar-benar berkuasa ini, tapi dia baik hati, dia mungkin akan datang ke kamu. Atau saat ini, mungkin kamu itu lagi menjalin suatu hubungan dengan orang seperti ini, orang yang menjadi idaman banyak orang. Sehingga akhirnya muncullah orang-orang yang tidak menyukai kamu di sini. Ya, di sini ada desan. Aku merasakan ada juga sih beberapa dari mereka kamu sesuaikan aja ya dengan case-nya kamu, di mana energi yang cocok dengan kamu, mana energi yang mungkin kamu rasakan saat ini, mungkin itu yang resonate buat kamu. Nah, salah satunya di sini ada sosok yang memang sudah lama mengikuti kamu, sudah lama kayak stalking kamu, mantau kamu, karena ada rasa suka, ada rasa kayak gimana gitu ya. Ya, mungkin dia sering mimpiin kamu, sering kepikiran kamu, sering ketemu dengan kamu secara tiba-tiba, mendadak aja gitu loh. Itu dia kayak ngerasa, jangan-jangan ini takdir ya. Kok kita sering ketemu ya? Jadi karena pertemuan itulah dia kayak ngerasa kepikiran. Ya, mulai ada kepikiran, mulai ada rasa ingin ketemu lagi, mulai ada rasa ingin benar-benar kayak dekat, bicara, ngobrol begitu ya. Nah, karena dia apa ya, kayak sebuah harapan nih muncul gitu loh, ya, ini. Jadi beberapa dari kamu mungkin perlu waspada juga, ya bisa jadi awalnya orang ini baik gitu ya, awalnya orang ini kayak menaruh perhatian ataupun, peduli sama kamu. Ternyata apa ya, kayak di balik niatnya yang baik itu, ya ada niat yang tidak baik ya, tersembunyi gitu loh. Tapi kamu akan ngerasakan dengan firasat kamu atau intuisi kamu nantinya. Oke? Nah, jika kamu ngerasakan, "Oh, aku nggak nyaman sama dia," batasi diri kamu. Tapi kalau kamu ngerasa desan ini adalah suatu, hubungan yang mungkin ada harapan, kamu merasakan ketenangan, ya udah kamu lanjutkan, ya. Semua kembali kepada kamu, kamu yang menentukan, kamu yang menilai, kamu yang merasakan. Jadi tarot hanya memberikan sebuah clue-cluenya kepada kamu, sehingga akhirnya kamu menyadari, "Oh, ya aku ngerasakan ini loh Kak, ke si A ini," gitu. Arti kata, ya udah aku batasi diri aku. Tapi saat aku merasakan, aku nyaman loh sama dia Kak, dan aku tidak merasa ragu terhadap dia. Ya udah, kau pertahankan. Begitu ya. Oke. Nah, di Chariot. Nah, seseorang ini dia selama ini sudah melihat atau menilai kamu. Apakah kamu layak untuk dia? Apakah kamu pantas untuk dia gitu ya. Jadi ada beberapa dari dia itu kayak mengenal kamu terlebih dahulu, dan ada juga mungkin yang berkenalan melalui sosial media. Mungkin di Facebook atau di IG atau di aplikasi gitu ya. Aplikasi dating gitu. Nah, di situ akhirnya kamu dengan dia sering intens komunikasi gitu ya. Terus tapi mungkin belum, ingin keluar dari aplikasi, atau belum ada yang memberikan nomor pribadi gitu ya. Di situ kamu dengan dia, ya mungkin berpikir, "Kenapa dia nggak mau? Apa sih tujuannya? Ataukah dia itu pengen mengetahui kamu lebih dalam dari segi ininya?" Nah, kalau seseorang yang tidak mau keluar dari aplikasi dan tidak mau memberikan nomor pribadinya, kamu pertimbangkan lagi. Nah, di sini perlu kamu melihat orang tersebut dari segi mananya. Nah, apalagi kalau dari sosial media kita ketemu itu kan akan gampang menilai seseorang. Jangan karena kita kesepian, kita menerima dia walaupun hanya di aplikasi, ya. Karena mungkin beberapa dari kita itu kayak ngerasakan, aku udah terhibur oleh dia, aku udah bahagia oleh dia. Gak apa-apa lah walaupun di aplikasi gitu loh. Nah, itu mungkin kalau kamu merasa ini untuk hiburan kamu, it's okay. Tapi kalau kamu punya, planning ke depan, jangka panjang untuk satu hubungan, ya kamu buang-buang waktu, gitu loh, ya. Nah, jadi di sini perlu kamu melihat dia ini, secara detailnya bagaimana. Ada yang pengen mengenal kamu terlebih dahulu, kalau dia pengen mengenal kamu lebih dekat, walaupun dia kenal di sosial media, "Aku pengen kenal nih sama keluarga kamu, aku pengen kenal nih sama, teman-teman kamu. Aku pengen, mengetahui nomor pribadi kamu." Nah, kalau itu otomatis dia punya niat yang baik. Jadi kita perlu waspada ya dalam mengenal seseorang, atau seseorang yang mungkin, pengen tahu tentang kita, terus dia kayak kalau udah tahu apa sih tindakan dia selanjutnya. Nah, itu yang kamu perhatikan. Kalau dia sudah mengenal kamu lebih dekat, terus apa planning-nya ke depan, nah sebaiknya ya kamu bicarakan dengan dia ya. Oke, ini yang terlihat. Apalagi? Ini ada Ace of Wands. Nah, ada seseorang yang kayak benar-benar nih bertindak,
Ya itu karena apa ya, karena dia kayak ngerasakan nih, kalau kita sinkronkan dengan The Chariot, dia sudah mengenal kamu sejak lama. Tapi mungkin, dia kayak ngerasa ada waktu yang belum sempat atau belum belum tepat ya untuk mengatakan semuanya ke kamu. Dan dia berharap ada masanya, ada waktunya untuk dia mengatakan kepada kamu. Arti kata dia butuh bertindak di sini untuk mengatakan semua isi hatinya. Karena selama ini dia sudah lama memendam rasa itu, dan inilah saatnya mungkin dia mengatakan semuanya kepada kamu. Ya, ada Ace of Wands, arti kata dia merasa ada kesempatan. Mungkin Tuhan berikan kesempatan untuk kamu dengan dia bertemu, dan mungkin disitulah dia kayak ngerasakan ini waktunya. Bisa jadi dia akan mengatakan semuanya kepada kamu, tapi tetap kamu waspada. Bisa jadi kesempatan ini merupakan hal yang baik buat kamu ya, untuk memulai satu hubungan. Atau pertemuan ini adalah sebuah kesempatan kamu ya, mungkin untuk bisa mengetahui siapa dia sebenarnya. Apakah dia akan menghancurkan kamu? Apakah niatnya baik kepada kamu gitu loh. Jadi kita perlu waspada juga ya. Oke. Nah, di sini ada Knight of Cup. Ada seseorang ya yang sudah lama memantau kamu dan dia berharap takdir akan mempersatukan kamu dengan dia. Nah, ternyata di sini dia akan bisa memiliki kamu. Di saat dia memiliki kamu, dia tidak akan melepaskan kamu. Ya. Tapi kamu juga tetap waspada dengan energi-energi negatif yang datang. Terkadang di saat kita menemukan cinta yang sebenarnya, itu masih banyak cobaan. Cobaannya itu terkadang dia mungkin yang belum mapan, terus terkadang dia juga yang belum siap, atau mungkin ada restu dari orang tua yang tidak kamu dapatkan. Nah, itu butuh perjuangan lagi. Seseorang ini di saat dia memiliki kamu, dia tidak akan melepaskan kamu. Dan dia tetap akan perjuangkan kamu apapun kendalanya nanti. Jadi di saat kamu memiliki seseorang, kamu sayang sama dia, tapi banyak perbedaan antara kamu dengan dia, cobalah perjuangkan lagi. Karena di sini aku melihat seseorang ini akan benar sayang sama kamu. Mungkin butuh kesabaran ya, butuh kesabaran. Oke, nah jadi ini yang terbaca. Kita coba lihat bagaimana kehidupan kamu selanjutnya saat kamu menemukan seseorang yang tepat ini. Oke, kita akan coba bagaimana selanjutnya kehidupan yang mungkin akan kamu jalani. Intinya ya mungkin beberapa dari kita itu di saat bertemu dengan seseorang ya kita tidak bisa langsung menilai orang itu baik atau buruknya ya. Terkadang seseorang yang penampilannya tidak baik ya hatinya baik gitu loh. Ada penampilannya itu kayak berdasi, dia elegan gitu ya. Ternyata dia punya hati yang mungkin tidak baik begitu. Jadi kita juga perlu waspada ya. Tapi kita juga tidak bisa menuduh, oh orang ini nggak baik, orang ini nggak baik gitu ya, nggak bisa juga. Tetap kita mencoba untuk mencari tahu terlebih dahulu ya. Oke, kita akan coba cek di sini bagaimanakah kelanjutan dari cerita kamu di sini buat teman-temanku. Aku berharap seseorang yang mungkin mulai mengikuti kamu ini dia punya tujuan yang baik ya. Punya tujuan yang baik. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu seperti akan ngerasakan ada mimpi yang mungkin menjadi kenyataan begitu ya. Karena beberapa dari dia ya, dia yang selalu mengikuti kamu mungkin awalnya dia nggak yakin kalau kamu itu benar-benar menyukai dia, tapi ternyata kamu juga menyukai dia. Ya, ini juga ada you are like. Kamu itu dia beranggapan kamu itu seperti cahaya. Kamu itu seperti seseorang yang selalu menyinarinya, membuat dia nyaman, membuat dia merasa kayak apa ya, bahagia. Dia merasa kamulah segalanya begitu. Dan aku juga melihat kamu itu selalu menemukan hal-hal yang positif ya. Kamu itu selalu menemukan hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa berpikir, oh ini jalannya. Intinya selalu kesempatan datang kepada kamu dan kamu selalu memanfaatkan itu. Jadi kedepannya itu seandainya ada seseorang yang mungkin ingin mulai satu hubungan dengan kamu selalu berkesempatan untuk menilai dia, untuk mengetahui tentang dia, walaupun dia sudah lama nih mengetahui tentang kamu, dan dia juga menyadari kalau kamu itu baik, kalau kamu itu begini begitu ya. Tinggal kamunya bagaimana untuk menilai dia. Tapi kalau dia bisa meyakinkan bahwasanya dia adalah orang yang tepat buat kamu ya kenapa tidak? Ya. Karena dia beranggapan you are epic. Kamu itu adalah orang yang unik. Kamu itu adalah orang yang mungkin dia harapkan selama ini begitu.
ya. Dan aku juga melihat beberapa dari dia beranggapan kamu itu adalah seseorang yang membuat dia itu selalu bergairah, selalu kayak bersemangat begitu. Kamu itu membawa effort yang cukup luar biasa ke dalam hidupnya dia. Seolah-olah di saat antara kamu dengan dia berdekatan, ada energi yang kayak ketransfer nih, gitu. Jadi mungkin ya, di satu sisi kita boleh waspada dengan orang-orang yang mungkin akan menjatuhkan kamu. Di sisi lain ya kita juga waspada apakah orang ini tulus apa enggak gitu loh. Jadi kalau ada yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus, ya kenapa tidak, gitu ya. Tapi tetap dengan kewaspadaan kamu, jangan sangka, jangan dikira bahwasanya ada orang yang tulus sama kamu, kamu ngerasa udah aman nih. Belum tentu ya. Terkadang di saat kita menemukan sebuah cinta, cobaan-cobaan itu makin datang, gitu loh. Oke, nah jadi teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Eh, Semoga apa yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Dadah.